Ini cerita fantasi tentang seorang pangeran yang dikucilkan malahan menjadi terkuat tanpa dia sadari. Dan semua bawahannya itu salah paham lah. Jadi, nama MC manga ini adalah Mars. Dia itu seorang pangeran dari kerajaan kecil di ujung benua. Sebagai pangeran, dia itu seharusnya bisa makan yang enak-enak, tapi sekarang itu dia memakan daging monster. Dan rasanya itu jelek banget lah. Dia itu melarikan diri dari istana dan memburu monster di hutan. Ini terjadi karena kebanyakan makanan dia itu sudah diracuni. Apalagi banyak terjadinya korupsi kayak di Konoha, dan si Perdana Menteri adalah tiran yang mencoba membunuh Mars. Makanya Mars itu terpaksa makan daging monster. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang muncul di belakang Mars dan mengajak Mars menjadi murid dia, cuy. Mars jelas kaget dan menjaga jaraknya karena Mars itu tidak merasakan keberadaan cewek itu. Dan si cewek ini kagum karena Mars ini punya potensi. Dan Mars katanya layak mewarisi pedang dia. Jelas Mars itu heran lah. Jadi kata cewek ini, karena Mars makan daging monster, dia itu bisa. Mars jelas makin heran. Jadi kata cewek ini, ketika memakan daging monster, manusia bisa menyerap kekuatan monster meskipun lambat, tapi rasanya itu jelek dan mengerikan. Makanya kebanyakan orang tidak bisa memakan daging monster. Mars masih heran dengan perkataan cewek ini. Jadi Mars bilang, tapi ini lebih sedikit yang ada di rumah dia. Cewek ini jelas penasaran, makanya Mars jelasin tentang kehidupan dia. Si cewek ini paham, tapi dia tanya, daging ini beracun juga kan? Tapi Mars bilang dia itu sudah terbiasa. Jelas cewek ini makin kagum dengan Mars, makanya cewek ini memberikan Mars sebuah cincin, dan Mars tanya siapa nama cewek ini. Jadi nama cewek ini adalah Cassandra. Mars jelas kaget karena Cassandra adalah pendekar pedang iblis merah. Dan Cassandra ini adalah legenda yang pernah mengalahkan naga dan dewa jahat. Jelas Mars itu senang karena diberikan item yang pastinya kuat dong. Tapi pas dipakai, kata Cassandra itemnya itu beracun yang bakal meracuni penggunanya. Dan itu adalah hujan pertamanya Mars. Mars tiba-tiba jatuh. Cassandra masih menjelekkan Mars yang jatuh dengan begitu doang. Karena bagi orang normal biasanya langsung mati, tapi Mars itu pasti bisa bertahan. Dan Mars jelas ketakutan sama Cassandra. Di istana banyak dokter yang tidak bisa menyembuhkan racunnya, tapi untungnya Mars itu bisa selamat, cuy. Tapi bapaknya itu nggak bisa melindungi Mars. Ya kalah dia. Dan pas makannya ada racunnya itu, Mars bisa memakan makanan itu dengan mudah tanpa ada masalah. Setelah itu, Mars jelas berterima kasih ke Cassandra, tapi Cassandra langsung memberikannya item baru lagi yang membuat berat badannya itu 2 kali lipat. Jelas, Mars gak bisa melawan perkataannya Cassandra. Lalu Cassandra tanya, apa Mars gak makan daging monster lagi? Mars bilang enggak, karena dia itu gak perlu lagi. Makanya Cassandra bilang nggak bagus, dan langsung dibawakan daging monster, dan Mars disuruh langsung memakannya. Tapi itu harus nggak boleh dimasak. Dan yap, rasanya itu jelek banget. Tapi Mars dipaksa menelan dagingnya. Dan jelas Mars itu merasa sakit karena semakin kuat monsternya, racunnya itu semakin kuat bagi manusia. Mars jelas sadar kalau Cassandra ini pasti mau membunuh dia, tapi dia itu mau berhenti makan kali ini. Tapi Cassandra menyuruh Mars memakan semua daging itu. Mars jelas nggak terima, jadi Cassandra menyuruh Mars menyerang dia karena Mars itu merasa dia sudah kuat. Dan jelas Mars langsung kalah. Jadinya dia dipaksa memakan semua daging itu. Lalu pelatihan dia terus berlanjut. Dia kebanyakan makan daging monster dan latihan ilmu pedang. Padahal mereka itu cuma bertemu sekali seminggu. Dan Cassandra itu orangnya sangat teliti dalam melatih Mars. Makanya sekarang Mars disuruh memburu monster dan memakan dagingnya langsung. Dan singkatnya, 3 tahun berlalu, Mars sekarang bisa mengalahkan Wyvern dengan mudahnya. Cassandra jelas kagum karena Mars sekarang sudah sekuat ini. Cassandra juga sadar kalau Mars itu sudah terbiasa dengan daging monster. Mars memang bilang begitu. Lalu Cassandra bilang kalau tidak ada yang bisa diajarkan lagi ke Mars, dan menyuruh Mars terus latihan. Dan Mars juga diancam kalau nggak latihan lagi dia bakal dibunuh. Dan Cassandra pergi begitu saja.
Mars juga nggak pernah tanya di mana Cassandra itu tinggal. Mungkin Cassandra itu mengelilingi dunia mencari lawan yang kuat. Mars juga sadar berkat latihannya Cassandra dia itu makin kuat. Tapi dia itu harus lebih kuat untuk bertahan hidup dari melawan pembunuh bayaran yang mengincar dia dan monster kuat lainnya. Tapi lebih penting, dia tidak boleh mati dari Cassandra. Makanya, dia harus terus memakan daging monster. Dan yap, Mars masih saja diserang sama assassin dan Mars itu sudah bosen. Tentu Gamarat itu masih mengincar Mars. Jadi dia itu memaksa ayahnya Mars nikah dengan anak dia dan punya anak yang akan merebutkan tahta dengan Mars. Makanya Mars masih tetap harus bertambah kuat supaya nggak dibunuh. Lalu Mars melihat segerombolan orang yang latihan bertarung, apalagi kerajaan Farune ini sudah tidak pernah bertempur selama 200 tahun dan nggak ada yang peduli soal teknik berpedang lagi. Tapi Mars berpikir mungkin mereka bisa berguna. Jadi Mars mendekati mereka, jelas mereka bersikap enggak sopan dan menjelekkan Mars karena Mars itu bangsawan. Si pemimpin itu bersikap baik tapi dia langsung menyerang Mars. Dan yap, dia tuh kalah. Mars jelas senang karena dia itu masih bisa bertahan hidup. Setelahnya, Mars bilang kalau mereka akan menjadi rekan latihan dia sekali dalam 7 hari. Tentu ada yang nggak terima dan menghina Mars yang makanannya itu enak doang. Tapi Mars bilang kalau dia itu makan daging monster. Jelas mereka itu nggak percaya karena daging monster itu beracun dan nggak enak. Tapi Mars bilang ada monster di belakang mereka. Mereka kaget, tapi Mars dengan mudah mengalahkan monster itu dan langsung memakan dagingnya. Dan dia juga memaksa mereka makan bersamanya. Mereka cobain dan yap langsung muntah. Jadi Sukma ini nggak terima kalau teknik berpedang itu dikucilkan. Jadi dia membentuk kelompok yang berisikan 20 orang dan menyebut dirinya sebagai 100. Dan mereka itu fokus mengejar kekuatan. Tapi itu berubah ketika Mars datang dan memaksa mereka memakan daging monster. Dan singkatnya, Okma itu sadar kalau dia itu masih lemah dan langsung minta bantuan ke Mars untuk masuk ke 100 dan mengajari mereka. Jadi setelah masuk, Mars memiliki julukan Zero dan dia menyembunyikan wajah dia dan mulai berlatih sekuat tenaga dengan mereka. Dan Mars juga senang karena dia itu menjadi lebih kuat karena latihan bersama mereka. Jadinya tujuan mereka itu nyambung lah. Lalu setahun berlalu, mereka terus latihan bersama, tapi ini ke jalan yang aneh lah. Jadi mereka sekarang memakan daging monster dan memiliki hierarki soal makan daging monster itu. Mars juga merasa agak aneh karena belum pernah dipuji seperti ini. Di markas Kesatria Hitam, pria bernama Chrome diberitahu kegiatan yang dilakukan sama 100. Mereka itu senang karena pekerjaan mereka dilakukan sama 100, tapi Chrome itu tidak terima. Dia berpikir mereka itu bagian dari sekte sesat yang memakan daging dan darah monster. Jadi dia sendiri menyelidikinya langsung. Di sana Chrome diberikan mencoba daging monster itu dan yap langsung muntah. Dan jelas Chrome itu enggak suka. Tapi setahun kemudian dia sedang banget gabung ke grup ini karena sekarang dia menjadi semakin kuat. Apalagi dia sekarang menemukan tujuan dia sebagai kesatria. Dan adanya Zero di sana yang sangat kuat, bahkan dia bisa menggunakan kekuatan pendiri negeri ini. Dan Zero itu mengajari mereka teknik bertarung dengan murah hati. Dan jelas Chrome itu kagum dengan Zero. Di istana, Mars sadar kalau rumor soal 100 itu makin menyebar. Dan ada pendapat yang berbeda juga soal 100 itu. Pas Mars bertemu bapaknya, Gamarat datang dan singkatnya menyuruh Mars sebagai penerus tahta untuk menghabisi 100. Mars jelas kesel karena rakyat mulai mendukung 100, tapi dia terpaksa menerima permintaan Gamarat. Jelas Mars bingung dengan cara melewati situasi ini, tapi di kamarnya ada cewek di sana. Tapi Mars itu enggak ingat dia ini siapa. Dan ternyata cewek ini tahu kalau Mars itu adalah Zero. Oh my god. Dan cewek ini tanya apa Mars mau pinjam kekuatan dia. Jelas Mars tanya dia ini siapa. Jadi dia ini adalah Frau, tunangannya Mars. Dan Mars baru ingat soal itu. Tapi dia tanya lagi apa maksud Frau tentang Zero. Jadi Frau itu menggunakan kontrak sihir selalu mengawasi Mars. Dan Mars baru ingat dulu Frau membaca mantra ke tangan dia. Pada saat itu dia tidak
sadar soal itu, dan jelas sekarang itu membuat Mars ketakutan sama Frau. Ke sisi Frau yang dulu menganggap Mars itu cowok biasa doang, dan saat itu dia menggunakan Mars sebagai subjek percobaan soal sihirnya. Lalu saat Mars umur 11 tahun, Mars keracunan hampir mati, dan oleh sebab itu Frau tertarik dengan Mars lagi. Dan Frau ngecek Mars yang makan daging monster, dan dia sadar kalau sihir Mars itu makin meningkat. Jadi dia cobain makan daging monster juga, dan dia itu juga makin kuat. Makanya dia itu makin tertarik sama Mars. Mars jelas khawatir karena Frau mengawasi dia. Lalu Mars itu tanya tentang Frau yang meminjamkan kekuatan dia. Di markas 100, di sana ada Chrome dan Warren, pemimpin dari Ordo Kesatria Merah dan Hitam. Jadi Ogam bilang kalau negara ini mau menghancurkan organisasi 100. Jadi Mars bilang kalau dia itu mau kabur saja dari negara ini. Tapi Chrome dan Warren bilang kalau Ordo Kesatria mereka akan mengikuti keputusan dari Mars sampai akhir. Mars jelas heran lah, dan Chrome makin menekankan kalau mereka kerjasama, kekuatan mereka itu pasti lebih kuat dari kerajaan. Mars jelas makin heran dengan perkembangan ini. Jelas Mars nggak mau terlibat dengan masalah ini, jadi Mars menunjukkan wajah dia ke mereka. Jelas, para kesatria kaget karena Mars itu adalah Zero, pemimpin 100. Chrome sadar dan paham dengan maksud Mars. Mars lah senang karena dia itu paham, tapi Chrome bilang kalau Mars itu bukan ingin pemberontakan, tapi ingin perang sesungguhnya. Jelas Mars itu makin gak paham, tapi yang lainnya setuju dengan perkataan Chrome, padahal Mars itu gak mengumpulkan pasukan sama sekali, padahal mereka itu muncul sendiri doang. Tapi Mars harus menenangkan mereka dulu. Jadi dia membuat alasan yang bagus, tapi Frau muncul dan bilang kalau divisi sihir akan membantu Mars. Jadi Frau itu memiliki julukan Sang Permaisuri Petir. Dan singkatnya saja, mereka sudah yakin kalau Mars itu ingin mengulingkan tahta. Padahal Mars itu nggak tertarik sama tahta kerajaan sama sekali. Kasian banget lah si Mars ini. Tapi setelah melihat semangat mereka, Mars mulai berpikir kalau dia itu nggak mau mengkhianati keinginan mereka. Apalagi Frau juga mau bertarung bersama Mars. Lalu di hari pembasmian 100, pemimpin Kesatria Putih itu sombong karena tugas Mars itu cuma mengalahkan 100. Tapi Mars tahu kalau mereka itu mau berkhianat. Lalu Chrome dan Warren datang. Singkatnya saja, Kesatria Putih kaget melihat mereka berdua. Dan Mars bilang tujuan mereka sekarang adalah istana kerajaan. Dan langsung pemimpin Kesatria Putih itu ditebas. Dan yap, pembantian ke Kesatria Putih dimulai. Tapi Mars itu merasa heran dengan tetapan Chrome yang beda banget lah. Di gerbang kota, Kesatria Biru berpihak ke Mars juga. Dan yap, kelompok 100 bisa mengalahkan para penjaga. Di menara sihir, Frau menyuruh bapaknya menyerahkan posisi kepala keluarga ke dia. Jelas bapaknya itu nggak mau, tapi Frau menyerang mereka menggunakan sihir petirnya. Di istana, Gamarat jelas masih sombong ke Mars dan bilang kalau Mars itu nggak akan bisa mengambil tahtanya. Dan penjaga Gamarat di sana itu akan menahan Mars. Lalu Mars diserang pakai sihir gravitasi. Gamarat jelas sombong soal itu, tapi Mars melepaskan gelang dia. Dan jelas itu membuat mereka kaget karena Mars masih bisa gerak. Dan Mars itu santai saja lah. Si bandit melemparkan racun tapi nggak mempan. Tank mau nyerang tapi langsung cosplay jadi Gojo Satoru. Jelas mereka kaget, si bandit mau nyerang juga, dan yap, cosplay jadi Gojo Satoru juga. Si penyihir serang pakai sihir api terkuat dia, dan yap, nggak berefek karena Mars pakai skill. Jelas mereka panik, tapi Mars itu santai saja lah. Dan Mars menyuruh mereka minggir saja karena dia itu nggak mau membunuh mereka. Tapi si pemimpin nggak mau kalah dan menyerang Mars. Dan yap, satu tendangan dia langsung kalah. Dan yap, satu tendangan dan dia itu langsung kalah. Dan sekarang tinggal Gamarat doang. Jadi ke Gamarat yang sebelumnya mengajak raja melakukan pemberontakan karena negara ini dulunya hancur. Ini disebabkan oleh emaknya Mars. Dan dia itu mulai memperbaiki ekonomi negara ini, tapi masih ada Mars yang akan menjadi bahaya dalam rencana dia. Makanya dia itu mau menghabisi Mars. Tapi sekarang Mars muncul kembali, lebih kuat dan menghancurkan rencana dia. Itu isi pikirannya Gamarat. Lalu Chrome dan Ogma datang dan mereka bilang kalau sudah menghabisi para bangsawan lainnya.
Jelas itu membuat Mars heran kalau bangsawan dihabisi, bagaimana nanti dalam mengurus negaranya. Apalagi Handit itu nggak bisa memerintah. Jadi dia tanya ke bapaknya, tapi bapaknya itu sudah menyerahkan tahtanya ke Mars. Mars merenung, jadi dia menyuruhkan urusan kerajaan ke Gamarat. Dan Gamarat jelas kaget. Lalu kerajaan itu mulai tertib lebih cepat dari perkiraan, dan pernikahan Mars dengan Frau itu berjalan. Apalagi Frau itu mendapatkan kepercayaan semua orang pas perang saudaranya. Tapi Mars masih ragu apa benar Frau itu cocok menjadi ratunya. Ogma dan lainnya itu masih gak terima kalau Gamarat itu diberi ampun, dan sejak saat itu Gamarat bekerja seperti kuda tanpa henti, dan Mars diberikan tahtanya dan semua orang bahagia. Tapi Mars itu heran, di awal-awal dia makan daging monster, tapi ini malah membawa dia ke atas tahta. Dan jelas Mars itu heran bagaimana hidup dia ke depannya. Tapi sini aja dulu buat alur cerita manganya. Dan untuk part selanjutnya gue bakal jadikan satu video saja. Dan ya situ ya dulu, jangan lupa like, share, subscribe, loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, Bagakers.